Kelihatan ya? Halo? Sudah, Pak. Ya, saya akan melanjutkan diskusi mengenai materi kuliah chapter 11 ini pada pertemuan 12 ya. Waktu minggu apa? Tanggal berapa terakhir? Tanggal 16 ya, 16 Desember ya. 16 Desember itu pertemuan ke-12. Sekarang pertemuan ke-13 minggu depan pertemuan 14 ya. Masa terakhir kita menjelaskan mengenai earning persisten ya, yang persisten. Nah sekarang kita bahas bagaimana kita melakukan penilaian perusahaan ya dengan menggunakan earning ya. Di penilaian equity itu sama dengan tipe bersih, dengan berdasarkan earning, ya, angka earning. Jadi rumusnya adalah FT itu adalah equity value, nilai ekuitas ya, nilai ekuitas atau nilai intrinsic value ini, intrinsic value atau bersih perusahaan. Jadi kalau equity value dapat 1 juta rupiah, misalnya 1 rupiah, sum berkali adalah 100, maka 1 juta bagi 100 dapat 10.000 lembar itu nilai intrinsicnya, intrinsic value. Jadi equity value itu dari formula apa, present value ya. Pertama book value awal ya, value T ya. Ditambah dengan jadi FT itu sama dengan T0 ya. Misal kalau kita di tahun 2018 ya, 18, maka book value T itulah awal tahun 2018 ya, awal 2018 itu masih ini. Boleh tambah dengan estimasi residual income ya, income T plus 1 ya, T plus 1 ya, T plus 1. Jadi kalau sekarang 2018 berarti 2000 T plus 1 nya lah ini yang akhir tahun pertama, mungkin tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ya. Itu. Beberapa residual income tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Dengan value itulah dari buku awal tahun pertama. Ya. Jadi residual income itu tahun pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Nanti kita diskon present value kan, 1 tambah K pangkat 1. Kalau tahun kedua 1 tambah K pangkat 2 dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana kita menghitung residual income ya? Income itu sama dengan net income ya. Net income T, net income T dikurang K kali value T min 1 ya. T min 1. Net income T ya. Income ya. Ini income tahun T dikurang K ya, K kali book value T min 1. Itu value sebelumnya ya. Nah, kalau itu cost of capital ya, cost of capital itu ya. Nah, dari formulasi dalam menunjukkan nilai ekuitas ya, berdasarkan intrinsic value itu sumber data kan di laporan keuangan ya, seperti book value itu tidak book value
dari neraca gitu ya. Book value itu aktiva dikurang utang lancar. Aktiva dikurang utang. Dari residual income, itu dari income itu kan income statement, laba rugi. Laba rugi tahun sekarang nanti dikurangkan kali dengan buku awal tahun sekarang, buku awal tahun sekarang ya. Jadi buku itu dari ini neraca. Ya. Kalau data akuntansi itu ada manipulasi, misalnya residual income di overstate kan nilai ekuitas jadi naik, intrinsic value jadi naik ya. Kalau naik kan berarti artinya apa? Berarti orang cenderung beli saham perusahaan itu kan, bisa di pasar harganya per lembar 100, itu intrinsic value 120. Berarti di pasar kan agak terlalu murah. Jadi orang cenderung mencari harga saham itu. Padahal itu tidak tepat perhitungannya ya. Karena ada manipulasi data akuntansi dengan pengaruhi keakurasian dari estimasi data akuntansi. Jadi karena ini kan estimasi residual income itu kan dasar dari historis. Jadi data historisnya tidak tepat, maka estimasi data residual income juga tidak tepat untuk tahun depan dan seterusnya. Ya. Yang kedua lah dalam menentukan equity valuation ya. Jadi kita lihat dalam pilihan pertama ini mana? Ini ya. Nih. Yang pertama ini ada hubungan harga saham dengan data akuntansi. Jadi stock price mengikuti data. Jadi artinya apa? Artinya kalau seperti saya jelaskan tadi, kalau seandainya data akuntansinya itu banyak manipulasi, ya, maka harga akan terpengaruh. Tapi kalau ikutin data itu tepat, misalnya hasil FT-nya itu menunjukkan harga lebih tinggi daripada harga di pasar ya, maka orang beli saham itu. Tapi harga FT itu lebih rendah pada harga pasar, orang cenderung menjual saham tersebut. Jadi ada hubungannya. Ini hubungannya apa? Hubungannya negatif ya. Mungkin tinggi FT dibandingkan harga saham, ya, maka cenderung nilainya lah under value. Jadi orang cenderung mengejar harga saham itu. Ini nama perilaku investor, ya, investor. Yang kedua adalah fundamental valuation multiple. Ya. Jadi menggunakan price to book ratio atau PBV, price to book value. Kalau di pasar modal PBV, price to book value. Jadi value-nya dong. Kita price to book aja, bisa juga. Ya. Jadi price to book value itu bisa digunakan sebagai dasar untuk nilai saham perusahaan. Jadi kalau rasio ini kan rasio dari harga pasar ya per lembar dibagi dengan nilai buku per lembar ya, per pasar. Jadi kalau harga pasarnya itu lebih tinggi daripada value ya, value, maka rasio kan atas 1. Kalau atas 1 artinya apa? Artinya harga pasar lebih tinggi pada nilai buku, maka nilai buku itu terlalu rendah ya. Kalau harga pasar lebih tinggi nilai buku, orang cenderung menjual saham tersebut. Ya. Jadi kalau tersebut value-nya di bawah 1, orang cenderung beli saham perusahaan ini. Jadi price to book value itu mengekspresikan data akuntansi ya, valuasi. Berarti kan bisa lihat ya. Jadi price to book value itu kan
price itu kan ada FT price, harga saham ya. Book value BV ya. Itu sama dengan 1 tambah return on common equity atau ROE ya, sama aja. Sikan ROC, return on common equity. Kalau kita nama ROE, return on equity. Kenapa dia pakai common? Karena return on equity itu untuk saham biasa ya, saham biasa. Jadi maka ada return on common equity ya, sama aja ROE. ROE dan pertumbuhan dalam nilai buku naik ya. Jadi kalau seperti kan, jadi hubungan antara price to book dengan return on equity adalah hubungan positif. Kalau semakin tinggi return on equity-nya, maka price to book-nya makin naik. Ya. Kalau makin naik, maka artinya apa? Artinya harga saham itu lebih tinggi pada nilai buku, sehingga orang cenderung akan menjual. Juga. Mencari take profit, ambil keuntungan ya. Jika tersebut naik ya. Tapi kalau seandainya K itu hubungan negatif dengan price to book. K itu, karena ada pembagi ya. Jadi K itu cost of equity ya. Jadi kalau tingkat risiko, makin tinggi tingkat risiko ya, maka makin rendah price to book ratio-nya. Karena ada pembagi ya. Makin tinggi risiko, makin rendah price to value. Jadi cenderung harga turun nih, gitu. Ya. Harga di pasar itu turun, harga price itu turun, ya, karena risikonya naik ya, naik. Karena risiko naik, price to book-nya pasti di bawah 1 atau mendekati 0 ya, 0. Mendekati 0 berarti kan harga pasar turun, ya, turun. Artinya, nah, present value dari future abnormal earning positif ya, positif ya. Jadi kalau present value dari future abnormal earning ya itu positif, maka price to book-nya lebih besar pada 1 ya, 1 ya. Gitu ya. Jadi kalau present value future abnormal return earning-nya itu lebih tinggi, FT kan lebih tinggi itu, maka price to book-nya pasti lebih tinggi pada 1. Begitu sebaliknya, kalau dia present value itulah cenderung negatif, maka price to book-nya cenderung lebih rendah pada 1. Yang ketiga adalah menggunakan price to earning ratio. Jadi kalau pernya itu, per itu menggambarkan market value equity dibagi net income. Bagi net income ya. Itu ya. Harga pasar dari ekuitas ya, ekuitas itu dibagi dengan net income. Sebenarnya net income-nya yang per lembar saham ya, per lembar saham. Ya. Berapa harga per lembar saham, berapa harga pasar per lembar saham. Berapa laba per lembar saham. Jadi harga per lembar saham di atas harga per lembar saham dibagi dengan laba per lembar saham. Earning per share ya, earning per share. Ya. Jadi sama juga dengan price per lembar saham dibagi EPS. Disebut dengan price per ya. Per. Jadi kalau kita di per ini kita perhatikan ya, kalau seandainya harga pasar itu naik ya, naik, maka pernya akan naik, ya. Misalnya pernya 1,5 kali, EPS-nya 2.000, ya. Berapa harga pasarnya? 1,5 kali 2.000, itu maksudnya. Kalau pernya itu misalnya 2 kali, kalau laba EPS-nya 100, maka harga pasar saham itu akan mendekati 100 kali 2, jadi 200. Jadi makin tinggi
makin tinggi PER ya, makin tinggi PER, maka kenaikan laba itu akan meningkatkan harga pasar saham perusahaan ini. Jadi kalau kita perhatikan ya, rasio itu bisa ditulis lagi ya sebagai fungsi dari short term and long term growth, LTG short term growth atau STG ya, dan long term growth atau LTG dibagi dengan K dikurang LTG ya, itu K dikurang LTG, K dikurang long term growth ya, long term growth. Berarti jadi PER itu sama dengan lembar per saham dibagi dengan laba per lembar saham. Ya. Sama dengan 1 per K dikali dengan STG dikurang long term growth dibagi dengan 1 K kurang LTG. Di mana K adalah cost of equity capital. Ya. STG atau LTG itu terkait dengan expected dari short term atau long term dari persentase perubahan earning per share terkait dengan expected normal growth ya. Jadi kalau STG-nya itu lebih tinggi pada LTG ya, short term growth itu lebih tinggi pada long term growth ya. Dan growth berarti artinya apa? Kan positif itu. Kan positif. Kalau positif ya, dan LTG lebih besar pada K atas ke LTG ya. Maka catatannya per inversely related to K ya. Jadi berubah negatif terhadap K ya. Jadi kalau seandainya karena K itu pembagi ya, kalau K naik maka pernya akan turun ya, per akan turun. Per turun menyebabkan apa? Menyebabkan harga pasar turun ya. Jadi per rasio berubah positif juga terhadap expected growth in EPS ya. Growth terkait dengan normal growth ya. Jadi kalau pertumbuhannya tinggi ya, kalau growth tinggi maka positif menyebabkan pernya akan naik gitu. Jadi short term growth itu pertumbuhan jangka pendek naik maka per akan naik. Tapi K-nya naik, pernya akan turun. Dan risiko ya. Kemudian terkait dengan price earning growth ratio ya. Jika LTG-nya 0, maka long term growth dalam EPS berhubungan dengan terkait dengan normal growth yang diperkirakan itu akan konstan. Itu. Jadi ini saya lihat price to book, kita yang price to book dengan per ya, dengan per. Jadi agak sejalan gitu. Ini contoh bagaimana kita menghitung nilai fundamental. Contoh ya, fundamental saham satu emiten ya, emiten. Jadi misalnya Christie & Co memiliki nilai buku aktiva bersih 1 Januari atau nilai buku ekuitas 1 Januari yang pertama 50.000 ya. Christie juga memiliki cost of equity capital K 15%. Hasil proyeksi data akuntansi terkait tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima atas penjualan, beban operasi, beban besutan, net income, dividen adalah data ini. Saya penjualan tahun pertama 100.000, ini sudah given datanya. Nah kalau sudah mengaplikasikan formulasi dalam nilai existing value saham perusahaan, harus bukan proyeksi keuangan. Itu nggak bisa. Proyeksi keuangan itu datanya dari data historis 3 tahun ke 4 tahun terakhir.
Ini yang sering saya kerjakan dulu setiap hari waktu di corporate credit ya, lembaga pembiayaan bank pemerintah selama 8 tahun. Ya sama kayak gini saya kerjakan ya. Tentu saja pola-pola polisi saya itu beda-beda ya. Beda-beda. Setiap emiten, setiap perusahaan itu unik ya. Jadi tidak bisa kita satu pola operasi diterapkan untuk semua perusahaan, nggak bisa. Jadi saya bikin pola kayak seperti apa, tailor ya, itu penjahit ya. Penjahit itu punya pola, setiap pelanggan itu beda-beda. Itu ya polisi keuangan. Misal saya mau polisi keuangan PT Antam dengan PT Indofood, itu beda pola polisinya, ya. Struktur biayanya beda, kemudian struktur aset beda, struktur hutang beda, struktur equity beda, lalu struktur cash flow juga beda. Itu unik ya, tidak bisa kita pakai pola polisi Antam di Coffeeville untuk polisi keuangan Indofood, nggak bisa. Ya. Kadang perusahaan yang sama, yang berbeda, itu beda pola polisinya. Kadang-kadang ya, kadang-kadang. Saya ulang lagi itu. Jadi saya bikin bikin polisi di Excel, nah itu beda-beda cara. Beda itemnya beda dan sebagainya. Cara umum sama, tapi detail per itemnya beda-beda ya, angkanya, persentase dan sebagainya. Ini given ya, kayaknya. Jadi kan proyeksi ini dari hasil data historis. Kita pelajari setiap item berlaku pos-pos yang ada di laporan keuangan itu. Jadi misal proyeksi penjualan, proyeksi bahan operasi, depresiasi, net income, dividen sebagai berikut. Yang tahun ke-6 ya. Tahun ke-6 sudah. Tahun ke-6 itu data akuntansi dividen itu sama dengan tahun ke-5. Ini tahun ke-6 dan tahun berikutnya ya. Tahun berikutnya dianggap sama dengan tahun ke-5. Ya. Tahun ke-5. Ini tadi ini karena kalau sama ya, melalui perubahan datanya. Ya. Jadi cara jika tidak terhingga itu, ini, maka sendiri beda. Nah ini ya, jadi Kristi perisi buku per 1 Januari tahun pertama adalah sebagai berikut ya. Perisi buku ya, itu. Ini polisi, ini maksudnya dari buku Presiden Firly tahun pertama, awal tahun pertama. Itu dapatnya gimana caranya? 50.000, ini kan 50.000 ini dari buku awal tahun pertama. Ya. Dari bukunya. Kalau yang 58594 itu Presiden Firly-nya. Presiden Firly menamakan Presiden Firly dari saham itu. Jadi tahun ini 50.000 ini kan posisi 0 current ya, 0. Nanti setahun lagi kan 12 bulan ke depan, 12 ke depan, tahun kedua, 12 bulan ke depan, tahun ketiga ya. Nah, itu rumusnya, rumusnya ini. Rumusnya gimana tadi? Ini rumusnya. Residual income ya, income. Ini ya. Residual income ini. Jadi net income kali K value awal. Nah ini. Ya. Sebentar. Mana sih? Ya ini ya. Jadi dari rumus residual income tadi ya, saya perhatikan ya. Residual income itu return on equity
dikurang K kali apa? Dikali ini nilai buku awal. Nah, itu kita lihat return equity berapa? Return equity-nya itu dari mana? Dari net income ya, kan 12.500 ya. Dibagi dengan 50.000. Berapa itu? Ya, itu ya. Jadi 15% ya. Oh, 25%, 5% ya. Persen. Itu ROE-nya. ROE-nya 25% dapat di mana? Dari apa tadi? Net income 12.500 dibagi 50.000. Dapat 20% ROE-nya. Kemudian kita hitung juga K berapa? K-nya udah ada datanya given. K-nya berapa? 15%. 15% nih. Ya. Tinggal tahun pertama itu ROE dikurang K dikali nilai buku awal. Nilai buku awal kan 60.000 ini. Nilai buku awal di tahun pertama 60.000. Dibagi 1 tambah K. Kan 1 tambah K-nya kan 0,15. Pangkat 1 kan. Pangkat 1 kan tahun pertama. 1,15 pangkat 1. Di tahun kedua, present value-nya lah. ROE-nya berapa? ROE yang kedua ada di sini. Ya. Net income 11.700 ya, 1.700. Nah, dibagi dengan nilai buku awal tahun kedua. Berapa nilai buku awal tahun kedua? Dapatnya 50.000. Ini 50.000 ya. Ditambah dengan income tahun pertama. Nah, ini 62.500 ya. 62 berapa? Sorry. Nilai buku awal ya. Nilai buku ini berapa? 50.000 ditambah dengan berapa? 6.500 ya. Ini. Jadi 11.700 kan sorry. Kan income tahun pertama kan 12.500 ya. Dikurang 6.000 berapa itu? Dapatnya 6.500. Dari 500 tambah 50.000. Jadi 56.500 itu dapat 56.500 ini. Dapatnya. Ya. Itu dia buku tahun awal tahun kedua. Nanti untuk tahun ketiga dia buku awal dia buku awal tahun pertama. Tahun kedua itu dia buku awal tahun pertama. Tahun ketiga dia buku awal tahun kedua. Yang 3845 dapat dari mana? Dapat dari 56.500 ya. Tambah ini 11.700 dikurang 4.355. Dapatnya lah 6.385 dan seterusnya ya. Seterusnya. Ya. Sampai ini tahun kelima ya, tahun kelima. Ya. Sehingga dapatnya 58.594 present value di book value sekarang. Kalau seandainya present value itu berarti menggambarkan price-nya kan, harga saham sama dengan present value saham. Ya. Itu seandainya, jadi harga pasar itu sama dengan present value. Ya, kalau nggak sama berarti harganya over sama under price ya. Nah dengan demikian kita bisa hitung price to book value-nya lah, PBV-nya 58.594 dibagi 50.000 dapatnya 1,1 kali ya. Jadi nilai present value-nya lebih tinggi pada nilai bukunya. Saya atas 1 ya. Nah, 3 observasi tambahan ya. Pertama expected 15%. Ini tadi saya jelaskan tadi. Ya. Expected return equity itulah 100% untuk 5 tahun dan seterusnya. Nah, ini yang ya untuk tambahan ya. Kemudian apa? Nah, selama return equity-nya sama cost of capital selama 5 tahun dan seterusnya, maka hasil tahun tersebut tidak mengalami perubahan nilai dari Christie. Atau normal earning equal is 0.
untuk tahun tersebut. Dan antisipasi dampak dari kompetisi itu implisit dalam estimasi laba ke depan. Nah, sejak rasio berdasarkan current dan future earning, maka rasio peristi itu per 1 Januari tahun pertama itu tidak bisa dihitung sepanjang data itu sebelum tidak tersedia. Di pada 1 Januari itu tahun kedua lah sebagai berikut, itu tahun kedua ini per rasio. Jadi itu ini per ya. Jadi 1,115 dibagi 0,115. Jadi ini kan 1 tambah 0,15 bagi 0,15. Ini terkait dengan ini yang tahun kelima sama itu. Jadi dibagi 12.500 ya, dan seterusnya. Ya, estimasi penilaian diasumsikan kalau berdasarkan beban dividen yang terjadi ya, di akhir tahun masing-masing. Ini lebih realistik asumsi bahwasanya rata-rata cash outflow yang terjadi di pertengahan melalui tahun itu akan untuk mengadjust estimasi nilai mid-year discounted ya, di multiple kalau seandainya sebenarnya setahun 2 kali mungkin. Jadi 1 tambah K bagi 2 kalau dia 6 bulan ya. Jadi nanti 50.000 tambah 1 tambah 0,15 bagi 2 kali 8,594 ya. Nah, itu cara menghitung earning power intrinsic value ya. Intrinsic value dari satu perusahaan. Nah, earning power sekarang apa hubungan earning power dan forecasting terkait dengan penilaian? Jadi apa hubungan earning power dan forecasting proyeksi dalam rangka untuk penilaian tipe bersih perusahaan emiten? Jadi earning power itu level earning ya, level earning yang diperkirakan itu to persist ya, possible futures. Jadi akan terjadi di kemudian hari. Ya. Tingkat level earning yang diperkirakan akan terjadi di kemudian hari. Jadi berdasarkan accounting based valuation model itu earning power mengkapitalisasi earning power. Ya, earning power ini ya. Nah, ini kapitalisasi namanya. Ini ya. Earning power ya ini. Atau reserve income itu. Reserve income kan tadi income dikurang K dikali dengan di buku awal. Ya, ini. Ya. Jadi banyak analisis keuangan ya, itu diarahkan pada penentuan earning power. Kenapa? Karena supaya tidak bias ya, tidak bias rata-rata itu. Di rata-rata yang jarang terjadi bisa dikeluarkan supaya earning power-nya lebih tepat ya, lebih tepat. Jadi pengukuran earning power menggambarkan earning dan seluruh komponennya. Ya. Dan stability dan persistent of earning and its component. Ya. Dan sustainable trend dalam earning dan komponennya. Jadi ini mendefinisikan bagaimana earning berserta dengan komponennya bisa diperkirakan akan terjadi di kemudian hari masing-masing komponen. Ada stability dan persisten dari earning.
dan juga termasuk komponennya. Kemudian ada trend sustainable. Sustainable itu artinya akan berulang di tahun depan. Kalau sekarang laba 10, tahun depan 10 juga labanya. Ya. Jadi termasuk juga komponen-komponennya. Bisa komponen A ini tahun sekarang ada, tahun depan ada juga komponennya. Tapi tahun sekarang komponen A, tahun depan nggak ada komponen A, ada kosong, itu berarti harus di drop biasanya. Karena diperlukan dalam bentuk earning power. Nah, faktor-faktor dalam menyeleksi horizon waktu untuk pengukuran earning power dilihat sebagai berikut ya. 1 tahun sering terlalu pendek ya. Jadi kalau kita pakai setahun terlalu pendek ya. Untuk terkait dengan keandalan pengukuran earning power. Jadi banyak dari aktivitas investing dan financing itu jangka panjang. Jadi kalau kita ambil jangka pendek setahun nggak mungkin. Karena kita tidak lihat perilaku dari aktivitas investing dan financing ya. Kemudian lebih baik mengukur earning power menggunakan rata-rata atau kumulasi earning selama beberapa tahun, jadi tidak hanya 1 tahun aja. Kemudian extended period ya, itu biasa less subject to distortion. Jadi lebih kurang tergantung pada distorsi, regularity, dan ada transitory effect ya. Jadi periode berikutnya itu di mana distorsi, irregularity, dan transitory effect itu tidak ada ya, dihilangkan. Maksud contoh misal seperti misalnya kita menghitung item A. Item A itu distorsi itu apa distorsi? Distorsi itu selisih antara pengukuran akuntansi dengan pengukuran ekonomi. Kalau tidak distorsi itu nggak bisa ya, harus bebas dari distorsi. Kemudian preferred time horizon dalam pengukuran earning adalah 4 sampai 7 tahun. Nah, hati-hati itu. Jadi 4 sampai 7 tahun. Paling sedikit itu 4 tahun. Untuk melihat earning powernya. Ya. Nah, mungkin saya kasih contoh, ada contoh ini. Belum lagi, nanti ada contoh ini. Contoh ini. Jadi earning power itu mengadjusting earning per share. Earning power itulah diukur dengan menggunakan semua komponen earning. Jadi komponen ini dilihat, dicek lagi mana komponen yang non recurring, mana yang recurring. Kalau non recurring di breakdown dikeluarkan. Jadi isunya lah berapa tahun kita akan menghitung earning power itu. Ini tadi kata 4 sampai 6 tahun. Yang jelas earning power itu tidak bisa jangka pendek, harus long term, horizontal ya. Tidak bisa. Ini contoh ya, contoh. Misalnya contoh ini contoh terkait dengan per share earning adjustment. Jadi tahun pertama, tahun kedua itu efektif perubahan pajak 0,02 ya. Settlement of litigation, pembayaran kasus hukum ya, denda sebagainya. Tiap tahun itu ada. Kalau perubahan pajak kan nggak tiap tahun ada. Dan perubahan beban peserta garis lurus ya, nah sekali itu. Cadangan reserve polos on foreign asset, cadangan untuk kerugian ya, itu bukan dari aset atau orang asing ya. Kemudian loss on sale of division ya. Jadi karena penjualan divisi segmen ya. Perubahan dari LIFO, litigation settlement and expand ya, itu ada tiap tahun. Yang pertama, kedua ada foreign exchange translation, ini laba rugi penjebaran selisih kurs ya. Itu min 0,03, min 0,4 ya. Kemudian pengeluaran R&D,
exceeded below level in min 0,11. Tahun sebelumnya nggak ada. No higher present allowance for the full account in 0,02. Sehingga perselling impact dampak terhadap laba perubahan saham EPS ya, itu tahun pertama 0,26, 22 minus optimal 38. Kemudian earning per share dilaporkan 0,1, kedua tahun ke 1,1, sehingga add back negatif ya, impact 2 years 0,36 ya. Kemudian subtract positif impact from years 1 minus 0,26. Jadi adjusted earning per share lah 1,39 tahun kedua, tahun ke 1,45. Nah, bagi kita melakukan earning forecasting ya, dalam rangka untuk mendapatkan earning power. Jadi melakukan analisis earning komponen ya. Itu kita melakukan analisis earning komponen earning ya, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia, baik itu kuantitatif ataupun kualitatif. Jadi forecasting benefit dari disaggregation juga dipertimbangkan ya. Kemudian juga disaggregation termasuk penggunaan data oleh produk lain atau segmen, hati-hati. Especially useful when segment differ by risk, profitability, and growth. Karena masing-masing segmen itu risikonya beda, tingkat kemampuan dapatkan laba beda, pertumbuhan juga beda. Perbedaan antara forecast dan extrapolation. Jadi dalam earning forecast itu ya, kalau perusahaan banyak anak perusahaan itu hati-hati, lebih ribet lagi. Selalu tuh di lembaga keuangan sama konsultan, kalau saya ngitung itu masing-masing, ya bisa digabung, masing-masing anak perusahaan dihitung forecasting, nanti baru totalkan. Ya, totalkan. Jangan total dulu laporan keuangannya baru diproyeksikan, nggak bisa. Ya. Masing-masing diproyeksikan, nanti dijumlahkan. Jangan polisi tambahkan dulu historis, baru proyeksikan, nggak bisa. Bahaya itu. Kemudian divisional earning for Techcom. Techcom terlihat bagaimana perbedaan kinerja divisi ya, ditandai dengan hasil rata-rata seperti berikut. Jadi misalnya ada dua divisi ya, divisi electronic product sama divisi customer service ya. Nah, ini ada 4 tahun ya. Kalau electronic product itu cenderung ternaik ya. Turun ya, turun. 23 1.800. 24 turun, 25 turun. Jadi ini terjadi penurunan kinerja divisi electronic product. Tapi customer service mana naik ya. 600, 800, 100 naik. Jadi ada life cycle itu posisi menurun ya. Kalau segmen pertama, posisi kedua lebih naik. Kalau investor mau analisis, dia akan kembangkan divisi yang kedua ya. Yang pertama paling merupakan inovasi produk dan bagaimana bisa bertahan hidup ya. Ini net income-nya. Total net income-nya apa? Perusahaan naik juga ya, 2.400 naik ya. Padahal di dalam electronic product itu sakit ya, turun terus. Tapi ditambah dengan customer service sudah naik. Jadi kalau kita menilai totalnya, besarnya semua divisi bagus-bagus saja. Kalau pernah memproyeksikan grup perusahaan memiliki 19 anak perusahaan. Nah, terpaksa saya proyeksikan masing-masing 19 anak perusahaan. Mabuk ya.
Saya tambahkan soal konsultasi. Apalah polisi lapor konsultasi. Wah itu kerja lama banget, berapa 2 minggu tiap hari. Itu saya masih apa staff officer. Laporan interim untuk apa tujuan laporan interim ya? Untuk memonitor dan melakukan revisi dari estimat ya. Keterbatasan dari laporan interim itu seperti laporan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 ya. Ya. Itu terkait dengan kesulitan dalam ascending earnings component. Untuk sampai periode berdasarkan 1 tahun kurang, itu juga susah. Period and accounting adjustment, seasonality ya. Jadi kalau dia pakai setahun ya, kalau dia pakai apa, kalau dia kita bahas laporan interim lah, istilah dalam melihat komponen earning. Kalau periodenya setahun aja. Misalnya kalau dia per setahun, dia perkirakan 1, 2, 3, 4, itu nggak bisa. Karena masih kuartal itu unik ya. Jadi kalau kita harus membandingkan kondisi kuartal 1 tahun sekarang dengan kondisi kuartal 1 tahun sebelumnya. Ya, itu. Karena ada seasonality in business activity. Integral reporting method. Dan juga dalam SEC, kalau kita bawa PAM ya, itu kita juga mensyaratkan laporan triwulan. Laporan triwulan itu isinya pertama posisi neraca setiap akhir 3 bulan ya. Yang kedua laba rugi. Laba rugi itu kumulatif ya. Misal laba rugi kuartal kedua itu akumulasi dari laba rugi kuartal 1 dan kuartal 2. Kalau kuartal 3 laba ruginya mengakumulasi laba rugi kuartal 1, 2, dan 3. Kuartal 4 ada nggak? Nah, itu jadi annual report. Nggak ada laporan kuartal. Ya, annual report. Dia kuartal 1, 2, 3. Kuartal 4 langsung laporan tahunan ya. Dia perlu analisis implikasi dari laporan interim ini. Jadi laporan interim ini tersedia dalam apa, kalau di SEC kan form 10K. Form 10K itulah form yang harus wajib diisi oleh emiten. Untuk kuartal kita ada juga ya. Kita emiten wajib melaporkan kuartal. Tapi in audit ya, tidak bisa diaudit. Apa unaudited ya. Yang kedua laporan current development ya, ini perkembangan terakhir ya. Itu mengisi form EKI ya. Disclosure and of spread fourth quarter result ya. Details of years and adjustment. Jadi ada pengungkapan sepisah hasil kuartal itu. Laporan interim itu laporan interim itu sebagai syarat pemenuhan oleh SEC ya. SEC menjalankan itu bagi emiten. Jadi membandingkan komparatif interim dan year to date income statement. Jadi membandingkan Q1 dengan Q2 tahun sebelumnya, Q2 dengan Q2 tahun sebelumnya. Kemudian komparatif balance sheet ya. Jadi saldo neraca itu posisi neraca dikoperasikan juga. Year to date statement of cash flow. Year to date itulah untuk cash flow year to date ya, termasuk income statement. Jadi akumulasi. Dengan performa information on business combination. Dan disclosure for accounting change. Kemudian management narrative analysis of operating result. A report of a change in auditors. Ya. Nah itu yang apa ini powernya. Kalau di bukunya, kalau kita buka bukunya ya, ada di bukunya yang
Contoh ini kan pulpen ini kurang. Sudah ni saya tutup dulu ya. Sorry. Ya. Kau datang kamu sendiri? Loh, loh, Ya, Pak. kamu sendiri datang, Lin nggak datang Pak, ya? Lin mana nih nggak ada? Hah? Berapa? Cuma dua yang datang. hadir. Satu lagi siapa? Satu lagi siapa? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya cuma dua datang ya. Waduh. Kok banyak? Kok dua sih? Kok banyak datang? Banyak, Pak, yang hadir. Oh, tadi cuma satu, kadang banyak berdatangan ya. Nah, kita lihat yang kalau lihat buku textbooknya ya, yang apa buku e-booknya, mana e-book sini? Poin, bentar ya. E-booknya dia. Oh ini, ada serapan keuangan ya. Yang e-book ni, di 11 ya. Jadi kalau sudah perhatikan ya. Windows, mana e-book tadi? Oh ini ya, e-book saya. Kelihatan nggak e-booknya? Enggak. Kelihatan nggak ya? Enggak, Pak. Oh enggak, bentar ya. Bentar. Ini open. Bentar lagi buka ya. Oh, ini. Ya, ini tutup dulu nih. Ini Windows. Ini. Kelihatan nggak? Kelihatan e-booknya nggak? Kelihatan ya? Ya, kelihatan nih, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan. Nah, kita lihat di chapter 11 ya. 11. Di situ semua. Di situ. Sampai sini. Oh, nggak bisa. Di manual. Ini itu berapa nih? Masih kasus 50.
Ini ada kasus general case-nya. Jadi Camel Stop itu dari menganalisis analisis akuntansi, analisis keuangan, sampai operasi dia dapatkan nilai tracing value. Itu contoh di Camel Stop ini. Camel Stop. Sudah chapter 11 ni. Kalau sudah belajar buku ni, saya bisa konsultan keuangan untuk baca akuisisi segala macam bagus ni. Jadi bank pemerintah banyak menggunakan buku ini, walaupun saya tak baca buku ini. Ya. Ini apa ni? Meskipun saya tak baca buku ini, tapi banyak pekerjaan dekat di buku ini. Ini buku ini praktis praktik lapangan dalam menilai perusahaan, kinerja perusahaan, increasing value dan sebagainya. Pada posisi beberapa harga yang pantas Mana sih? Sebut sih. Ini pendek ni. Ini bab kita 11 ni. Koperasi cash sebelum. Ini cerita 11 ni. Ini 11. Problem ni guys. Ini soalnya. Mesti kasus. Ini Jadi ini chapter 11 ya. Mesti sini. Ini lengkap ni. Ya. Ini kasus lengkap ya. Kalau sudah dikonsultan tak gini kerja. Samakan dulu sama seperti ini. Dan saya buat yang teori mana. Kasus ini. Kasus. Ini. Jadi ini contoh tadi ini yang di PowerPoint tadi Ini forecasting. Forecasting ini dia ada contoh tadi di PowerPoint. Kemudian reporting earning forecast Ini ada tadi Berarti data enggak isi ingat selengkap edisi sebelumnya. Di sebelah sini banyak dikurangi ni. Ya. Ya sama kayak ini. Ya. Okey, sama yang saya jelaskan tadi Ya, kalau sudah mau bahas itu mau implementasi lebih luas sudah bisa mempelajari kasus koperasi Campbell Sub Company Ini dari sini ni. Ini Ini dari sini. Ya. Jadi kasus ini pertama preliminary financial analysis analisis keuangan tahap awal
Dari situ nanti saudara melakukan analisis penjualan berdasarkan source ya, yang sebenarnya ada. Apakah trennya naik ke turun ya. Ini nih, penjualannya itu ada penjualan di segmen di North Amerika, ada di ada juga berdasarkan ini segmennya ya, segmen farm sama biskuit ya. Ada juga gambar internasional ya, di televisi ada. Di totalnya itu lah 62041. Jadi dari 1, 2, 3 tiga kelompok bukan. Bang. Itu kucing masuk, itu belum masuk sih. Kita masuk itu, jadi itu ya, nanti ini kalau saya mau pelajari yang kasus komprehensif ya. Jadi ini analisis penjualan mana yang segmen punya kontribusi. Baru keluar bang. Kunci pintu kunci dulu. Nanti dipetakan penjualan itu penjualan lokal sama internasional ya. Kemudian kita komparasikan laporan keuangan. Laporan keuangan 6 tahun terakhir ya. Itu income statement ya, lihat trennya. Masing-masing komponen ya. Komponen. Jadi nanti dicek seperti misalnya total cost dan expense ya. Ini kan unit sell 20% nanti kasih presentasi ya, di trend. Kemudian juga komparasikan laporan rajanya. Kemudian bikin analisis lebih jauh mengenai ini tentang laporan keuangan ini. Pertama cash flow juga dikomparasikan juga cash flow dalam dalam jutaan dolar ya. Ini adalah laporan keuangannya. Kemudian mulai melihat ini pertumbuhan 5 tahun terakhir ini kan 6 tahun ya, berarti bisa 5 tahun ya. Sales 6 dari tahun ke-6 ke 11 pertumbuhannya 8,09%, ini income dan seterusnya. Ini. Ya, kemudian dilihat juga pertumbuhan 5 tahun terakhir ini digambarkan ya. Pertumbuhan tertinggi itu ada di tahun tertinggi itu ada pertumbuhan income ya. Dividen sama equity dan seterusnya. Dan ini common sense income statement. Jadi common sense ya. Common sense itu ini membandingkan item dengan grupnya. Misalnya harga pokok penjualan tahun ini dengan penjualan tahun ini, bukan tahun sebelumnya. Itu common sense. Misalnya total hutang dibandingkan dengan total aset. Gitu. Jadi kita lihat cost expense itu 89,97 ya. Jadi makin efisien ya. 99 sekarang 89,17. Jadi efisien. Ya. Sehingga laba bisa naik ini. Ya. Jadi makanya earningnya makin naik 5,1% jadi 6,47%. Karena ada efisiensi. Ya, tertinggi itu efisiensi dari tahun 11 ya, 11. Ya. Dari 5,1 jadi 5,47. Ya. Dan itu perhatikan ya,
Itu tidak stabil ya, stabil. Karena di tahun ke mana? Tahun ke 9 ke 10 terjadi penurunan drastis ya. Itu ada apa ya? Ada apa? Terus dicek itu. Ya. Kenapa? Terjadi penurunan ya. Tahun ke 9 ke 10 ya. Kalau kita lihat dari persentase bebannya, itu dia paling tinggi juga tuh, 98%, 97% ya. Mungkin meningkatnya karena ini, karena dia agak pokok penjualan. Pokok penjualnya apa? Pokok penjual apalagi yang paling besar itu, marketing sama ya. Oh, karena ada ini, ada divestasi ya, investasi, restrukturisasi, dan industrial change, jadi beban yang tidak biasa. Tahun ke 9 dan 10 itu ya. Itu sebab penyebabnya. Yang tahun lain kan nggak ada. Yang tahun ke 11 nggak ada, tahun ke 8 0,83 lebih kecil ya, dan seterusnya. Ini penyebabnya. Jadi ini biasa kalau earning power ini dikeluarkan ini 0,46 dikeluarkan. Ya. Keluarkan sehingga apa? Nanti boleh earning yang lebih stabil ya, lebih stabil. Kemudian common sense balance sheet ya, common sense ya. Diperhatikan ya. Total aset terhadap total aset itu tahun 11 itu berapa nih? Tahun 6 ya. 42, 43 ya, dan seterusnya. Ya. Tapi data industri cuma 21% ya. Kalau ini 3% ya, 2%. Jadi ini ketinggian ya. Jadi ini operating risk tinggi ini. Ya, karena otak ini tinggi. Karena industri cuma 21%, dia di atas 40-an ya. Tinggi. Kemudian karena asetnya industri 60%, dia 36,6% ya. Jadi bisa jadi apa perusahaan ini beda dengan industri, terutama terkait dengan apa terkait dengan pola kebijakan dalam penjualannya. Bisa juga penjualannya banyak tunai ya. Atau bisa juga pinjaman ya, pinjaman jangka pendek ya. Kemudian kita lihat dari tipe bersih itu sama dengan data industri. Data industri 46%, dia sekitar yang aja beda lah ya di sini. Dan trend index aku dipilih ya. Satu indeks yang tim dasar tahun ke-6 ya. Cash ya. Di cash tahun 11 itu lebih tinggi pada tahun dasar ini. Atau karena lebih tinggi malah, meningkat 2 kali lipat dan seterusnya. Ya. Kemudian hasil pelembar saham, penjualan pelembar saham ya, dan income pelembar saham, dividen pelembar saham, book value pelembar saham, ini pelembar saham semuanya. Ya. Itu cenderung ke stabil ya, stabil. Perlu jauh. Dengan laporan arus kas ya, common sense ya, common sense. Kita perhatikan ya, dia case representativity ya, itu total 55% operating. Dan yang paling kecil itu tahun 9 dan 8 dan 9 ini terjadinya divestasi, rugi karena divestasi, sehingga menggerogoti cash flow operating ya, ini.
Tapi di luar itu stabil 50 ke atas ya. Cuma tahun 8 ke 9 ini. Ya. Nah, karena ada divestasi tadi itu. Tahun 9 ya. Divestasi di mana? Net income tadi, ada data net income ya. Ini 8 dan 9, 9, 10 ya. 10. Jawabnya itu ya. Kan dia bikin apalagi analisis cash flow rasio ya, rasio. Nanti dikomparasikan, dia lihat kinerja tahun terakhir. Dan setelah itu dia analisis likuiditas short term liquidity. Ya. Working capital, current rasio, asset rasio ya. Bikin rasionya untuk menilai kinerja itu. Dan juga kemampuan analisis. Sekali ni ya. Ini yang saya lakukan kalau dulu saya lakukan seperti ini. Ya. Pakai Excel. Nanti analisis ya. Kurang dari itu kapital ROI-nya ya. ROI-nya dihitung ya. Ini ROI-nya. Ini kemampuan analisis ya. Ini yang terkait dengan reference ini, reference. Nah, ini ROI-nya. ROI-nya model return on net operating asset, return on common equity ya. Mau dihitung semua ni. Ya. Hitung semua. Karena rasio ini berat ini ya, ibarat apa? Seperti early warning ya, early warning. Jadi kalau berdasarkan ke rasio, dia seolah tidak liquid, tapi dicek dengan rasio lain dia bagus. Ya. Tidak bisa satu rasionya. Tidak bisa satu analisis digunakan. Ya. Sama ke dokter ya. Tidak satu lagi, oh ini demam. Berarti kalau demam, panas berarti demam ya. Itu kan simpel sekali. Padahal panas itu tentu karena demam. Atau penyakit lain. Ini utilisasi aset ini turnover ya. Turnover ni biasanya. Turnover itu turnover dari turnover sales to cash and equivalent ya. Sales to receivable ni turnover piutang, turnover inventory, turnover working capital, turnover fixed asset, turnover other asset, turnover banyak sekali dihitung ya. Jadi kalau semakin tinggi turnover makin bagus ya. Utilisasi asetnya naik bagus sekali. Hati-hati. Analisis depresiasi ini biasanya penting untuk melihat apakah akibatnya sudah tua atau belum. Kalau penjualan lebih tinggi ya, sudah mendekati 80 sudah tua. Jadi tahu kita mesin muda tua lihat aja akumulasi penjualan. Akumulasi penjualan lebih separuh sudah tua. Ya. Misal kapalnya 100 juta, akumulasi penjualan dah 60 juta sudah tua. Ya. Jadi kalau kapalnya 100 juta, akumulasi penjualan baru 10 juta, berarti masih muda. Di persentase akumulasi penjualan dibagi dengan harga perolehan. Kalau persentase lebih tinggi dah tua itu ya. Jadi ketinggalan teknologi. Ini forecasting ya, forecasting ini. Dia forecastkan, memprediksikan income statement ya, memprediksikan neraca ya, neraca. Dia prediksikan apa lagi ini balance sheet akhir ya. Nah, setelah prediksi itu dia menggunakan valuation common stock yang tadi itu. Nah, ini. Ya, sehingga diperoleh listing value-nya lah 55,01 per lembar saham. Ya. Kalau harga sahamnya itulah di pasar 50, berarti under value dari pasar. Orang pasti beli banyak ambil taking buy, beli saham. Kalau dia di pasar harganya di atas ini, misal 70, orang pasti ambil action jual. Itu ya.
Oke, ada pertanyaan sampai sini. Ada pertanyaan sampai sini. Jadi itu langkah-langkah dalam analisis bisnis analisis. Itu dari analisis lingkungan industri ya, kemudian menganalisis akuntansi itu melihat akurasi data laporan keuangan. Jadi kita sebagai analis bisa saja melakukan koreksi-koreksi laporan keuangan untuk kepentingan analisis. Dan juga setelah itu, setelah data akuntansi sudah di restatement ya, baru kita lakukan analisis keuangan, rasio, common size, ya, analisis likuiditas dan sebagainya. Kayak tadi itu di comprehensive case ini. Nah, habis itu melakukan proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan itu berdasarkan dari hasil data historis sama analisis kinerja proyeksi perusahaan. Diproyeksikan hasil proyeksi laba rugi, hasil proyeksi neraca, hasil proyeksi cash flow, data digunakan untuk dimasukkan ke dalam rumus menghitung intrinsic value FT tadi itu. FT sama dengan book value awal tambah dengan income dikurang K kali book value awal bagi 1 tambah K pangkat 1. Untuk kedua juga sama dan seterusnya. Ya. Dan setelah dapat nanti dapat intrinsic value per lembar saham. Nanti komparasikan di pasar modal, ya, dioperasikan. Kalau seandainya harganya under semua portfolio. Berdasarkan pengambilan keputusan investor apakah menjual, mempertahankan atau beli saham perusahaan. Atau kalau bisa juga investor itu kan beli satu perusahaan, berapa harga intrinsic value untuk menawar harga. Misal dihitung menentukan intrinsic value itu butuh waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya, lama itu. Tidak gampang juga. Jadi kalau seandainya hasil intrinsic value dia mau beli PTA itu dianalisis oleh mereka. Dapat intrinsic value-nya per lembar 100 5.000 misalnya per lembar saham. Ditawarin oleh pemiliknya 8.000, berarti kan bisa tawar sampai 5.000-an itu. Banyak guna intrinsic value itu, banyak guna. Pertama untuk melihat harga yang pantas kalau kita akuisisi. Yang kedua, apakah investor itu akan menjual, mempertahankan atau beli, ya, atau melepas dan sebagainya. Target investment ya, target investment. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan enggak? Nanti minggu kita coba lihat bahas soal ya. Buka videonya ya. Buka videonya. Saya mulai apa? Di kampus. Kampus.
Jasa hukum analisa laporan keuangan. Tiga belas ya. 13. Laman ring. Nino ada Nino. Hadir, Pak. Nino. Iya, Mana Pak. Nino? Iya, Oh, Pak. Nino. Hadir. Riza. Hadir, Pak. Riza ya. Farah. Hadir, Pak. Farah. Teguh mana? Hadir, Pak. Ya, Teguh. Nurul. Hadir, Pak. Nurul mana Nurul? Hadir. Oh, ya, Nurul. Brian. Hadir, Pak. Brian mana? Hadir, Pak. Oh, itu. Loh, Saya Pak. tuh ada Hadir, ya. Pak. Hello. Desi. Hadir, Pak. Desi mana? Hadir, Pak. Oh, ini Desi. Cuma 8 orang ya? Ya, ini semua nggak ada yang hadir ya? Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, sampai ketemu minggu depan ya, hari yang sama, jam yang sama ya. Udah terakhir ya. Kita coba bahas soal ya, buku-buku itu. Oke, kalau ada pertanyaan, kuliah saya sampai di sini. Mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama ya. Sama-sama. Ya.